Selamat malam, selamat bertemu kembali bersama West Cilacap English dari Cilacap Barat. Di sini saya mau menyampaikan atau memberikan pembelajaran atau tutorial tentang penggunaan is, am, are, do, does. Dalam hal ini, untuk para pemula biasanya adalah selalu mengalami yang namanya kebingungan atau ketidakjelasan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu guru, oleh tutor di dalam kelas. Ya, baiklah, langsung aja kita mulai. Jadi sebelumnya mohon maaf bila mana kata-kata saya kurang berkenan. Mohon maaf kepada para pengunjung, kepada para pengunjung yang sedang belajar bahasa Inggris, khususnya untuk pemula, untuk tingkat dasar atau untuk tingkat menengah begitu. Oke, langsung aja. Penggunaan is, am, are, do, does di dalam artikel ini kita bisa mengetahui bahwa penggunaan is, am, are itu digunakan dalam tenses simple present dan present continuous atau present progressive. Pada waktu pembelajaran tingkat SLTA ataupun SMP itu kita sebagai siswa mendapati dan sering diajarkan tentang ini, tapi kadang kitanya masih sulit untuk mengerti atau memahami. Langsung aja, untuk penggunaan is, am, are itu digunakan dalam kalimat yang tidak ada kata kerja penuh. Yang dimaksud dalam kata kerja penuh, tidak ada kata kerja penuh adalah di sini kata kerjanya bisa jadi kata kerja yang lain. Sebenarnya bicara is, am, are itu sendiri adalah kata kerja. Mereka adalah kata kerja. Cuma mereka tidak mempunyai arti apa-apa. Is mau diartikan adalah itu orang Indonesia. Am diartikan ialah, are juga sama. Jadi mereka semua itu tidak punya arti apa-apa, tapi hanya berfungsi untuk melengkapi atau untuk membuat kalimat itu menjadi ada kata kerjanya, yaitu namanya kata kerja yang tidak melakukan apa-apa, yaitu non-action verb istilahnya. Adapun do dan does itu adalah digunakan untuk kalimat aktif, untuk kalimat negatif, positif, dan pertanyaan. Sebelum melangkah lebih jauh tentang pembahasan do does, kita selesaikan dulu untuk is, am, are. Baik, perlu Anda ketahui bahwa untuk para pemula ya, bahwa kata is tadi adalah to be, yaitu kata kerja itu sendiri itu tidak mempunyai arti apa-apa. Itu digunakan dalam kalimat bila mana bertemu dengan subjek berikut ini, yaitu subjek she, he, it. She itu artinya dia perempuan, he dia laki-laki, it adalah dia binatang atau benda yang jumlahnya hanya satu. Sedangkan am
itu adalah digunakan untuk kata I, yaitu orang pertama. Sedangkan yang tadi, is adalah digunakan untuk orang yang ketiga, yaitu orang ketiga tunggal. Lanjut, adalah kata to be are. To be are itu juga sama posisinya, tidak punya arti apa-apa, tapi hanya berfungsi untuk sebagai kata kerja. Dan mereka semua, is, am, are adalah berfungsi untuk menghubungkan antara subjek dan kata kerja, subjek dan kata benda, subjek dan kata sifat, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. Di situ ada kata yang A itu ya. What, bla bla bla, that. Jadi bla bla di situ kata that maka menggunakan kata is. Lanjutnya adalah what, bla bla bla, you. Oh ya, kita telat. Kita belum menyampaikan kata are. Bahwa kata are tadi digunakan untuk subjek you, we, they. Kalau kita mendapati sebuah kalimat seperti ini, maka kita gunakan what are you looking at? What is that? Apakah itu? What are you looking at? What are you looking at? Itu artinya adalah kamu sedang mengamati apa? Di bawahnya lagi ada kata it mulainya, bla bla bla, very rare and valuable books. Maka itu harus dilengkapi dengan kata is, am, are. Ayo pilih semuanya. Pilih salah satu maksud saya. Yaitu kita menggunakan kata is. Karena subjeknya adalah it. Itu menjadi it is very rare and valuable books. Ini sangat langka. Ini adalah buku yang sangat jarang atau buku yang sangat dan berharga. Nah, yang bagian A lagi, bla bla bla, it yours. Maka kita otomatis tadi tetap menggunakan kata is. Itu sebagai kalimat tanya. Lanjut, untuk yang B. Untuk yang B di situ adalah no bla 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 not belong to me. It bla 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 belongs to my cousins. Ya. Kalau melihat dari kalimat yang ada di situ, yang kan itu kalimat terumpang, maka menjadi no they don't belong to me, maka menggunakan kata they. Dan selanjutnya adalah it bla 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 belongs to my cousins. Maka itu gunakan kata it does. Jadi kita sudah menggunakan kata do dan does. Kita lanjut sambil melanjutkan kata do dan does, bahwa do dan does itu adalah sebagai kata bantu kerja yang tidak punya arti apa-apa. Do dan does itu adalah berasal dari kata kerja penuh yang berarti melakukan atau mengerjakan. Contohnya, I do something. Maka artinya di situ saya do, melakukan something, sesuatu. Saya melakukan sesuatu. Kalau saya tuliskan dalam kalimat negatif, turunkan I don't do anything. Nah, some jadi any. Maka don't do. Don't itu adalah kata bantunya
do-nya adalah kata kerjanya, kata kerja pertama. Begitu juga dengan kata does. Does digunakan untuk kata she, he, it. Bila mana bertemu dengan kata she, it, maka menggunakan kata does. Contohnya, she does her homework. Dia mengerjakan PR-nya. She does her job at her office. Dia melakukan pekerjaannya di kantor. Mereka kalau dibuat dalam kalimat negatifnya menjadi yang pertama yaitu she does her homework, maka menjadi she does not do her homework. Jadi di sini adalah does-nya sebagai kata bantu kerja. Adapun yang tadi berawal dari kalimat pertama she does her homework adalah does-nya adalah sebagai kata kerja penuh. Karena di sini sudah ada kata does not, maka kembali does menjadi do. Karena does itu berasalnya dari kata do itu sendiri. Lanjut. Untuk kalimat selanjutnya, silakan kalian para pemula maupun yang sudah lagi dalam kursus atau masih dalam tingkat SLTA untuk bisa mengisinya. Anda boleh di komen nanti ya di bawah ini. Kita lanjut. Kita lanjutkan. Sekali lagi bahwa kata do, does itu adalah kesimpulannya adalah sebagai kata kerja bantu. Kalau sebagai kata kerja bantu, maka tidak mempunyai arti apa-apa, tapi hanya berfungsi untuk membuat atau menyusun sebuah kalimat yang berawal contohnya kalimat positif. She does her homework tadi menjadi she doesn't do. Maka di situ untuk menyusun kalimat negatif. She doesn't do her homework. Kalau dibuat negatif, pertanyaannya adalah menjadi kata does diletakkan di awal kalimat yaitu menjadi does she do her homework? Does she do her homework? Bisa Anda jawab dengan jawaban pendek, yes, she does. No, she doesn't. Begitu ya. Kalimat yang kedua tadi adalah kita gunakan kata he, jangan kata she terus ya. He does his homework at home. Ya, dia melakukan pekerjaan atau PR-nya di rumah. Maka untuk kalimat negatifnya menjadi he does not do. Nah, kita tadi kata does-nya adalah sebagai kata bantu kerja yang mana dari kalimat positifnya adalah sebagai kata kerja penuh. Maka menjadi seperti itu. Untuk kalimat tanyanya sama tadi seperti itu. Does he do her homework at home? Jawabannya adalah yes, she does. No, she doesn't. Untuk kata-kata is, mr tadi juga sama, cuma berbedanya adalah kalau is, mr di situ di dalam kalimat tidak ada kata kerja penuh, tapi is, mr itu sebagai kata kerja itu sendiri, yaitu sebagai kata kerja state of being. Artinya di situ adalah menyatakan keadaan. Artinya is, mr di situ tidak mempunyai arti apa-apa, tapi berfungsi untuk menghubungkan antara subjek dan kata benda, yaitu subjek plus to be is, mr plus noun, itu rumusnya. Lanjutnya adalah menghubungkan subjek plus to be, yaitu is, mr plus adjective. Contohnya, she is beautiful. Kalau yang tadi noun adalah it is a book. Nah, di situ adalah kata it is a book. Selanjutnya, untuk kalimat negatifnya, it is not a book. Untuk kalimat tanya, is it a book? Kayak gitu.
Begitu juga kata-kata yang lainnya. Kita contoh gunakan kata they. They kira-kira gunakan is, am, atau are. Kita gunakan are karena they adalah artinya mereka. Mereka itu bisa berarti binatang, bisa jadi dua orang, bisa jadi dua makhluk, bisa jadi dua benda. Jadi namanya mereka tidak harus manusia saja, tapi mereka itu bisa jadi adalah benda-benda lainnya. Begitu. Langsung, they are students. There are 5 students here. Mereka adalah siswa-siswa di sini. Di situ gunakan kata are otomatis karena jumlahnya lebih dari satu, yaitu jamak. Sedangkan is itu digunakan untuk orang ketiga tunggal, yaitu she, he, it. Tunggal itu artinya satu. Lanjut kembali ke are. Jadi di situ are juga sama, tidak punya arti apa-apa, tapi hanya berfungsi untuk menghubungkan antara subjek dan kata benda, subjek dan kata sifat. Selanjutnya adalah ditambahkan lagi menjadi rumusnya adalah subjek plus to be plus to be-nya itu is, am, are plus komplement atau pelengkap atau kata keterangan atau adverb gitu ya. Contohnya I am in Cilacap, you are in Bandung. Okay, I think that's all for me. If there are so many mistakes, please forgive me in and soul. Ya, baiklah para pemirsa, para pemula, para pelajar yang saat ini tidak bisa masuk sekolah karena lagi dalam masa pandemi. Kiranya kita untuk belajar yang efektif ya dengan melakukan daring seperti ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.